Selamat pagi semuanya. Sangat senang bisa bertemu dan berfellowship pagi ini dengan jemaat di Jakarta. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa kami diberikan kesehatan. Dan pagi ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa mengenal Engkau secara pribadi. Walaupun Tuhan kami nggak bisa melihat Engkau secara fisik, tapi kami tahu Tuhan dan percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya hari ini ibadah kami ketika kami berkumpul sebagai jemaat, benar-benar Tuhan bisa menyenangkan hati Engkau. Biarlah ketika kami memuji Engkau, bernyanyi lagu pujian bersama-sama, biarlah Tuhan itu menjadi satu puji-pujian yang betul-betul Engkau bisa terima dan menyenangkan Engkau. Ketika kami berdoa bersama-sama Tuhan, kiranya ini menjadi aroma yang harum bagi Engkau Tuhan. Ketika Engkau melihat kami di sini saling membangun satu sama lain, mengencourage satu sama lain, bagaimana kami terus-menerus belajar untuk mengasihi Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Biarlah Tuhan Kau bisa melihat kami sebagai keluarga, anak-anak Engkau yang belajar untuk mengasihi satu sama lain lebih lagi. Karena kami punya Bapa seperti Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya bulan ini ketika kami sama-sama belajar dari buku 1 Timotius, di mana kami belajar apa artinya Tuhan, keluarga, jemaat Engkau yang hidup Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Bagaimana jemaat harusnya bisa dibangun Tuhan. Bantu kami untuk sekali lagi diingatkan tentang pentingnya keluarga Engkau, pentingnya jemaat, dan bagaimana harusnya kami hidup di dalam jemaat itu sendiri. Sertai hamba-Mu Tuhan, biarlah firman disampaikan berasal dari Engkau. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami, menegur kami, bantu kami supaya kami bisa diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Setiap kali saya dengan Fania kembali ke Jakarta, kita sangat-sangat bersyukur. Memang lebih polusi dari Singapura, tapi kalau kita hirup udara Jakarta, beda memang, enak ya. Saya sangat bersyukur datang ke sini. Setiap hari kita diskusi Alkitab, cuman diskusi Alkitab, berfellowship dengan saudara-saudari yang berbeda-beda. Kemarin juga di dalam pernikahan kita juga fellowship. Sangat-sangat senang bisa melihat saudara-saudari terus mengasihi Tuhan, dan satu sama lain kita terus-menerus saling mengasihi juga. Saya bawa salam dari jemaat di Singapura, amin. Kirim salam untuk jemaat Jakarta. Dan juga saya juga mau memperkenalkan ada saudara-saudari dari Singapura. Silakan berdiri. Alexis, can you please stand up? Mari kita sambut dia juga. Where is Alexis? Nah, itu ya. Jadi fellowship ini saya nggak tahu, tiba-tiba dia juga ada di sini. Rupanya dia mengikuti saya di mana saya berada. Sangat bersyukur juga melihat bagaimana Tuhan pakai ya Charles dan Sarah untuk memimpin jemaat di Jakarta. Sangat bangga dengan kalian berdua. Tentu jemaat Jakarta ini seperti kita bilang jemaat yang baik-baik, nggak ada bandel-bandelnya sama sekali ya. Oke, pelajaran saya hari ini berjudul The Goal is Love. Karena kita tahu bahwa surat 1 Timotius ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Dan dia memberikan satu perintah. Satu perintah yang sangat tegas, sangat jelas, sangat terstruktur. Makanya kita lihat buku 1 Timotius itu sangat terstruktur. 6 pasal itu sangat terstruktur. Dan kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini. Dia berbicara kepada Timotius secara pribadi, memberikan contoh hidup dia. Pasal 2 dia mulai bicara tentang bagaimana laki-laki di dalam jemaat harusnya apa yang diprioritaskan. Dan apa yang mestinya dilakukan oleh wanita, sister, di dalam jemaat. Sesuai itu di pasal 3 dia mulai bicara tentang bagaimana seseorang penilik jemaat
pendeta dalam jemaat. Harusnya apa? Apa kualifikasinya? Bukan tentang apa yang dilakukan, tapi apa kualifikasi karakter yang harus dimiliki. Ya, makanya dia bicara diaken. Diaken sendiri apa? Sebagai orang-orang yang melayani, diaken itu adalah servant. Apa yang harusnya kualifikasi yang dibutuhkan diaken? Dia bicara juga di pasal 4 tentang itu. Kemudian dia bicara bagaimana orang-orang yang lebih tua dalam jemaat. Wanita-wanita yang lebih tua harusnya apa? Ngapain? Pria ilayu, wanita Allah ngapain? Dan yang muda ini gimana harusnya responnya? Dia fokuskan kepada bagaimana harusnya jemaat bisa berfungsi dan juga bisa berkelakuan di dalam jemaat. Saya sangat bersyukur karena waktu awal-awal saya menjadi pendeta, saya sendiri banyak belajar dari buku 1 Timotius, buku Titus. Bahkan Paulus menuliskan ini ketika dia bebas dari penjara pertama dia di Roma. Pertama sekali dia di Roma, dia itu diborgol ya, 24 jam dengan serdadu. Habis itu dia dibebaskan. Dan waktu dia dibebaskan itu dia pergi ke Makedonia, disinilah dia menulis surat 1 Timotius dan Titus. Dia menuliskan itu karena keadaan di kota Efesus yang banyak sekali mendapat ajaran-ajaran palsu. Sehingga jemaat mulai bingung. Dan yang memimpin jemaat saat itu adalah Timotius. Yang Paulus katakan ini adalah anakku dalam iman. Dia sangat percaya Timotius. Timotius itu orang yang punya hati yang luar biasa sekali. Mau belajar daripada Paulus. Tapi ada satu isunya dia. Dia selalu melihat dirinya muda. Dia menganggap dirinya muda. Aduh, ini ketemu sama orang-orang yang tua ini. Orang-orang yang lumayan keras kepala ini susah. Dia takut. Dan dia gampang discourage. Karena itu Paulus menuliskan surat ini kepada dia. Dia bilang, kamu harus bisa memimpin jemaat ini dengan tegas. Kalau tidak, jemaat ini akan buyar. Akan bingung dengan ajaran-ajaran yang palsu itu. Makanya di awal buku 1 Timotius, pasal 1, dia bicara kepada mereka, dia bicara kepada Timotius, dia bilang, saya tuliskan ini kepada kamu sebagai satu perintah. Perintahnya apa? Kita akan belajar sama-sama nanti. Tapi dia bilang tujuannya adalah untuk mengasihi, bukan menakuti, bukan untuk sok mimpin orang, sok jadi bos, tapi untuk mengasihi. Saya akan bacakan ini. Di 1 Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau. Kata-kata ini pakai mendesak. Supaya engkau tinggal di Efesus. Jangan lari dari sana. Tetap tinggal di Efesus. Dan menasehatkan orang-orang tertentu. Jadi ini bukan semua orang. Tapi ada orang-orang tertentu. Dan ini adalah orang-orang yang difficult, yang susah. Pernah ketemu orang-orang yang susah dalam jemaat? Kelihatannya nggak pernah. Jemaat Jakarta nggak pernah. Jemaat Singapura juga nggak pernah ada. Juga ada semuanya. Semuanya gampang, betul nggak? Nah, ini orang-orang yang udah bikin masalah. Udah itu masih pikir dia benar lagi. Pernah ketemu yang begituan? Saya lihat ada di sini yang matanya melilit, tapi nggak berani. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi ini adalah perintahnya. Nasihati orang tertentu agar jangan ngajar ajaran yang lain. Ajaran lain maksudnya jangan ajar ajaran lain daripada yang Paulus sudah tanamkan dan ajarkan. Karena yang Paulus ajarkan kepada mereka adalah doktrin yang sehat, ajaran yang sehat, Injil yang sehat. Kalau ada yang mengajar selain dari itu, nasihati mereka. Suruh stop. Suruh stop loh. Wah, bagi Timotius muda ini gimana ini? Masa saya plaster mulutnya? Dia bilang, ataupun sibuk dengan dongeng.
Yang suka cerita dongeng-dongeng Alkitab, nggak ada ceritanya, dia bikin dongeng itu sendiri. Dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Alkitab menuliskan silsilah-silsilah, termasuk dalam perjanjian lama. Dan mereka katakan, ini ada orang-orang tertentu mulai ambil silsilah ini yang Paulus nggak pernah jelaskan, yang nggak ada tertulis di dalam perjanjian lama, tapi diambil dan dikarang-karang, dibuat supaya jadi, kalau orang Medan bilang sor dengarnya. Supaya kita dengar itu, wah asik, dalam banget, gua nggak pernah dengar ini ajaran baru lagi ini. Karena di Efesus, dengan pengaruh Yunani yang sangat besar, yang menjadi satu kota keempat yang paling terkenal pada saat itu di dunia. Yang paling terkenal ada 3 yang lebih terkenal. Satu adalah Roma, kedua adalah Antioquia, Syria, dan Alexandria, Mesir. 3 kota itu kalau orang kita bilang itu sama seperti kita dengar kota New York, Paris, untuk hari ini. Dan ini adalah kota keempat. Orang-orang di mana-mana tahu yang namanya Efesus. Ini kota yang sangat besar, punya teater yang luar biasa, tempat shopping yang mewah. Dan disinilah banyak sekali orang suka ilmu-ilmu baru. Masih ingat nggak di buku Kisah, waktu Paulus pergi ke Athena? Waktu dia pergi ke Athena, dia bertemu dengan orang-orang yang suka filsafat dan suka bicara. Dan mereka bahkan undang Paulus. Bagi kita yang pernah pergi ke Paul Missionary Journey, kita pernah ada di sana. Berdiri di tempat di mana orang-orang ini suka berkumpul. Orang-orang filsuf-filsuf ini suka bicara yang hal-hal baru. Dan kita baca di buku Kisah bagaimana mereka undang Paulus bukan untuk mau dengar kebenaran. Bukan untuk supaya bisa ubahkan mereka. Tapi mereka datang mengundang Paulus supaya bisa dengar hal-hal baru lagi. Suka banget cari yang baru-baru, yang dramatis, yang kemudian membuat kita wah hebat, sehingga mereka merasa mereka itu rohani, makin tahu banyak, pengetahuan makin banyak, makin dalam, dan mulai dikasih ajaran-ajaran baru. Hal yang sama terjadi di Efesus juga, bukan hanya di Athena. Silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, yang membuat orang pulang merasa wah luar biasa ya, tapi juga nggak bereskan masalah domestik di dalam rumah tangganya. Saya bicara ini karena dulu saya adalah orang yang suka pergi dari satu tempat ke satu tempat. Pergi seminar, pergi konferensi, pergi KKR, itu hampir tiap minggu saya pergi itu. Karena saya datang, saya cari lagi, waduh ini bagus banget ajaran baru. Datang lagi, waduh ini ajaran bagus. Tapi nggak pernah bisa rasanya kenyang di sini. Dan pulang itu nggak pernah juga membereskan masalah. Yang ia adalah makin banyak pertanyaan. Pernah ngalamin seperti itu? Ini yang dialamin. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam hidup. Kalau keluarganya lihat dia, nggak ada juga perubahan. Teman-teman lihat dia juga nggak ada perubahan. Yang ia adalah sibuk. Dengan dongeng, dengan ajaran baru, dengan sesuatu yang kadang-kadang konteksnya nggak ada di sana. Tapi karena seru aja diambil satu ayat, diambil satu itu, wah seru. Karena ada kata kuncinya di sana. Dia bilang tujuan nasihat itu ialah kasih. Paulus mulai ini dia bilang tujuan daripada saya memberikan kamu perintah ini, dan tujuan kamu pergi, kalau kamu nasihati orang itu, kamu tegur orang itu, tujuannya bukan menunjukkan kamu adalah pemimpin jemaat Efesus. Tujuannya bukan kata untuk membuktikan, mengimpreskan orang seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kamu punya. Tujuannya bukan untuk membuat orang merasa bahwa kamu begitu pintar, kamu begitu rohani, bukan. Tujuannya, the goal of this command is love. Tujuan dari seluruh buku 1 Timotius. Kalau kita baca, kita gali, kita belajar sama-sama bulan ini. Kalau tidak membawa kita lebih mengasihi, berarti gak ada gunanya. Nah ini yang saya mau bicarakan hari ini.
Jadi jangan melihat ayat ini buku ini, jangan. Setiap ayat yang kita pelajari membuat saya lebih mengasihi Tuhan enggak? Membuat saya makin mengasihi saudara-saudari enggak? Membuat saya makin mengasihi orang-orang di luar sana enggak yang belum kenal Tuhan? Dan dia bilang, tujuan ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, ya, dari iman yang tulus, ikhlas. Paulus bahkan sudah memprediksi keadaan ini terjadi. Kita tahu bahwa Paulus sudah memulai misinya dari tahun 48 sudah Masehi. Bahkan sampai pergi misi dia yang kedua tahun 56. Kemudian kita tahu waktu dia balik ke Yerusalem dia ditangkap. Dia dibawa ke Kaisaria. 2 tahun dia ditahan di sana sampai mendapat pencobaan pengadilan dari Kaisar di Roma. Yang mana ketika dia dalam perjalanan ke Roma, kapal karam segala macam kita tahu mungkin dia kapal karam sekitar tahun 60 sudah Masehi. Orang katakan sekitar bulan Februari tahun 60. Tapi saya mau katakan sebelum kejadian ini, waktu pertama kali Paulus ada di Efesus, dan ketika kota Efesus guncang, karena mereka adalah penyembah daripada Dewi Diana, yang disebut The Temple of Artemis. Nanti kita akan lihat lebih jelas di sana. Dan karena Paulus datang, seluruh kota itu jadi berubah. Tiba-tiba orang yang menyembah Artemis mulai buang itu, mulai buang namanya patung-patung Diana, buang itu, sehingga tukang perak di kota Efesus itu mulai kehilangan bisnis, namanya Demetrius. Dan dia mulai mengajak orang seluruh kota untuk bisa, untuk benci si Paulus dan orang yang percaya akan Injil itu. Dan karena keadaan itu, Paulus kemudian harus pergi ke kota Efesus. Waktu dia mau pergi, dia ketemu dengan penatua-penatua daripada jemaat Efesus. Waktu dia bertemu itu, sebelum berpisah, inilah yang dia katakan. Jadi sebelum dia tuliskan buku 1 Timotius, Paulus sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia bilang, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul berapa orang. Dari antara kamu sendiri, jadi ini bukan dari luar, ini dari internal sendiri. Yang akan muncul berapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Setelah dia katakan itu, dia berpisah dengan penatua Efesus, menangis. Saya baca di kisah 20 ini menangis. Sedih saya lihat hati Paulus yang begitu luar biasa, sangat mencintai jemaat. Dan dia mau jemaat ini terproteksi dan tidak dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang sesat itu. Kadang-kadang kita pikir ajaran itu ya udahlah, yang penting kan ada ngomong Yesus. Yang ada setidaknya kan dibuka Alkitab. Ulang tahun saya pergi, datang ke tempat ibadah yang bicara Yesus. Nah, saya nggak menyalahkan orang, saya bicara saya secara pribadi. Saya nggak pernah diajarkan dosa itu sendiri apa. Saya nggak pernah diajarkan untuk hidup mengasihi Tuhan secara total, untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya jadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi jadikan Yesus sebagai Tuhan juga. Saya bersyukur dengan ajaran-ajaran yang saya dapat. Tapi saya belajar satu hal, bahwa ajaran yang sehat itu sangat penting. Bahkan buku 1 Timotius saja berkali-kali Paulus katakan itu. 1 Timotius 4:6, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ada ajaran sehat, ada ajaran yang enggak sehat.
Ayat 14 dan 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Gak bisa saya bilang, gak apa-apa, yang penting kan gua begini. Gak bisa, ajaran juga harus kita awasi. Dan pastikan ajaran dan hidup kita itu sesuai. Kalau ajaran tidak sehat dan kita hidupin, gak sehatlah kita. Betul gak? Ajaran sehat, tapi kita gak hidupi, ya gak benar juga. Ajaran sehat, dan kalau kita hidupi, maka sehatlah kita. Sehat dari mana buktinya? Dari kita makin mengasihi. Itu jelas, itu adalah salah satu indikator yang terbaik. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, kalau kamu perlu tetap pastikan, ini ajaran sehat atau enggak. Sejak saya tahun 92 saya mengerti namanya ajaran sehat. Saya datang, siapapun yang mengajarkan, siapapun berkhotbah, siapapun yang saya pergi sedang mengajar, yang sehat saya ambil, yang tidak sehat saya tolak. Berapa kali dalam hidup saya datang kepada orang yang mengajarkan, saya bilang boleh, secara pribadi saya bilang boleh saya bicara kepada Anda. Saya bersyukur Anda mau mengajarkan, Anda persiapkan semuanya. Boleh saya bicara? Dia bilang boleh. Saya bilang ada bagian ini yang menurut saya kurang benar. Saya bukan Tuhan, saya juga bisa salah, tapi saya terbuka untuk kita bisa bicarakan ini. Sama seperti buku kisah di mana seorang Apolos ditegur oleh Aquila Priscilla. Dikatakan, karena kalau kita bertekun dalam semua itu, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dengan kata lain, kalau ajaran sehat, ajaran tidak sehat, berarti ini juga berbahaya bagi Anda secara pribadi dan juga berbahaya bagi orang sekeliling Anda. Ada orang katakan kepada kita, ini GKDI kenapa nggak undang-undang dari luar? Bukan, kita ada undang-undang dari luar. Kita mau pastikan orang yang datang yang mengajar ajaran yang sehat. Bukan berarti orang yang datang berkhotbah di sini berarti orang yang sudah mahir, sudah pengalaman. Enggak, saya bersyukur kan di sini pendeta-pendeta muda, orang-orang yang masih muda yang baru awal diajarkan sehingga dia juga bisa berkhotbah di sini. Bukan orang yang sama terus, karena ini bukan ministry Harlem Salam, ini ministry Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bisa mendapatkan ajaran yang sehat. Kita memastikan hidup dia sendiri bagaimana. Bukan orang yang pintar ngajar, tapi hidupnya juga nggak beres. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi, saya mau supaya kita ini menjawab kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari orang lain, kenapa nggak dari luar. Kita pengen kalau orang kita tahu, hidupnya kita tahu. Ajarannya sehat. Pasti dong. Kita mau undang dan biarkan orang itu berbicara pada jemaat ini. Dia sebutkan di 1 Timotius 6, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ya cari-cari soal, suka debat, silat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan seterusnya. Jadi saya mau kita tahu bahwa Paulus memberikan perintah ini ada maksudnya. Tujuannya adalah untuk mengasihi. Ada 3 hal saya akan bicarakan. Yang pertama adalah untuk kita bisa mengasihi, kita harus bisa tahu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada 3 prinsip yang saya mau kita belajar di sini. Yang pertama adalah entrusted. Anda harus bisa tahu bahwa Injil yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang diajarkan, apa yang kita ajarkan itu adalah satu kepercayaan dari Tuhan. Kalau itu kepercayaan dari Tuhan, jangan kita suka-suka kita aja. Harus sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Makanya waktu saya lagi belajar membaca Alkitab, menggali firman, ataupun ketika saya memberitakan firman, mengajarkan firman, saya harus pastikan konteksnya itu benar. Jangan cuma comot satu ayat dan lemparkan, karena itu paling gampang. Konteksnya kita harus pastikan ada di sana. Pastikan bahwa betul-betul itu nggak seenak jidat nih si pengkhotbah aja. Entrusted. Dan ini sangat berharga.
Buku Korintus katakan, ini firman ini sangat berharga. Dan ini dipercayakan karena itu saya harus jaga sebaik-baiknya, nggak seenak-enaknya aja. Hal yang kedua adalah enable. Ini bukan karena kepintaran dari kita, bukan karena kita IQ hebat, karena kita orang yang paling rohani, tidak. Tapi karena dimampukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalau itu dipercayakan dimampukan Tuhan, maka Tuhan mau itu enforce, itu betul-betul bisa dilaksanakan di dalam jemaat di mana kita sebut ini adalah jemaat Tuhan. Harus dilakukan. Kita akan bicara praktikalnya nanti. Saya bicara yang pertama, entrusted, dipercayakan. Ada 3M. 3M prinsip yang menurut saya, supaya saya bisa dipercayakan itu, berarti ada 3M, ada 3 sikap saya yang harus bisa kelihatan dengan sangat jelas. Dan kalau Anda dipercayakan, akan memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, maka ada 3M ini juga. Pertama adalah tujuannya untuk mengasihi. Kita udah bicara tadi sana. Yang kedua adalah ini mencerahkan. Oke, sorry. Saya bicara mengasihi dulu. Mengasihi itu ada 3 arah ya. Satu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Gak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi gak mengasihi yang lainnya. Gak bisa. Saya suka surat Paulus kepada Filemon, nggak ada pasalnya, kan cuma 1 pasal. Di ayat 17, di mana kita tahu keadaan Filemon mempunyai seorang hamba yang namanya Onesimus. Yang Paulus ketemu, Paulus ajarkan, kemudian dia bertobat. Tapi dia udah buat kesalahan sama tuannya, Filemon sebelumnya. Saya nggak tahu persis apa, tapi kesalahan dia lakukan pasti cukup berat. Mungkin dia mencuri, mungkin dia apa, nggak tahu. Tapi habis itu dia lari. Mana boleh seorang hamba, slave, lari dari tuannya? Nggak ada. Itu bahkan kalau ternyata kedapatan itu, zaman dulu kalau kedapatan itu, hamba itu habis. Tapi karena Paulus tahu Filemon adalah murid Yesus, dia tulis surat ini, dan dia bilang kepada dia, kamu sekarang murid Yesus, jadi jangan kamu pakai cara seperti orang yang lain. Sekarang saya kirim balik ini si Onesimus ke kamu. Gila nggak? Kirim balik. Tapi ini caranya sekarang cara kerajaan Tuhan, bukan cara dunia lagi. Dan ini adalah yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, Filemon, terimalah Onesimus seperti Anda menerima aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Inilah kasihnya Paulus kepada Filemon dan juga kepada Onesimus. Kalau baca ayat ini ada terngiang-ngiang nggak? Apa kata-kata siapa ini? Yesus. Bapa, terimalah mereka seperti engkau menerima aku. Dan kalau seandainya ada hal kesalahan mereka yang harus mereka bayarkan, biarkanlah engkau tanggungkan itu padaku. Begitu mengasihi Yesus kepada Bapa. Dan Paulus tangkap itu. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia juga bisa mengasihi sama saudara-saudarinya. Dan karena itu dia pastikan bahwa Filemon sendiri yang mengasihi Tuhan juga akhirnya bisa mengasihi orang-orang yang bahkan berbuat salah kepada dia. Luar biasa, saya suka sekali karena tujuannya mengasihi. Dan ini mencerahkan. Mencerahkan, enlightenment. Itu terjadi satu enlightenment ya. Dan karena itu enlightening banget, mencerahkan. Kalau itu ajaran sehat, itu mencerahkan kita. Kalau ajaran nggak sehat, itu namanya entertain us. Entertain itu kita terhibur, kita lucu, kita rasanya senang, kita rasanya, keren. Entertain kita pulang, tapi kita nggak mencerahkan kita di hubungan keluarga kita. Nggak mencerahkan kita di dalam hubungan kita dengan kantor, dengan orang lain. Marah mau tetap marah terus. Ajaran sehat pasti bukan hanya mengasihi, tapi juga mencerahkan kita.
Dia bilang tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 3 hal. Hati kita makin suci, conscience kita, hati nurani kita makin murni, dan iman kita makin tulus ikhlas. Wow. Ajaran sehat itu sudah terbukti, saya sendiri alami. Saya bilang terus terang, hati saya ini nggak bagus, licik. Tapi saya bersyukur ajaran Tuhan, saya bersyukur pada jemaat sini yang memakai firman Tuhan, menegur, mengajarkan supaya saya sendiri bisa punya hati yang lebih suci. Saya bersyukur karena hati nurani Tuhan kasih. Hati nurani itu orang nggak tahu firman pun, hati nurani tahu. Kalau kita buat salah, dia kasih tahu kita. Buat benar, dia kasih tahu kita itu yang benar. Kalaupun kita udah salah, nggak mau buat yang benar, hati nurani kasih tahu kita, ini yang benar loh. Minta maaf tuh. Ajaran sehat akan membuat kita bukan cuma sibuk datang ibadah, haleluya, haleluya, pulang, halelupa. Tapi kita pulang, walaupun hari itu kita keraskan hati, kita tahu saya nggak mau minta maaf. Tapi kita belajar, bukan hanya dengarkan firman, tapi kita mau dengarkan hati nurani itu. Sehingga hati nurani kita makin murni. Dan itu membuat iman kita juga makin lama, makin tulus. Tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Tujuannya adalah kasih. Ada yang nggak nyampe sampai tujuan itu. Kalau dengar seminar banyak, tapi tujuan itu kagak pernah sampai. Yaitu mengasihi. Kenapa? Karena mereka sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu tidak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saya sangat hargai Yohanes Pembaptis. Saya bisa katakan bahwa dia punya hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis melihat, gila kan Yohanes Pembaptis membaptis orang. Tiba-tiba mereka bilang, ini kok kayaknya Yesus kok baptis lebih banyak ini. Banyak orang sekarang yang mulai pergi ke Yesus. Tahu nggak apa jawab Yohanes Pembaptis? Dia bilang, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Setuju? Tetapi sahabat mempelai laki-laki, best man-nya, bukan groom ya, best man-nya, berdiri dekat si mempelai laki dan yang mendengarkannya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia bilang, mempelai laki itu Yesus. Saya ini cuma best man. Dan sekarang ada orang-orang datang, mempelai perempuan datang kepada Yesus. Aku sebagai best man lihat itu, aku senangnya minta ampun. Karena aku bukanlah mempelai laki-laki itu. I'm only the best man. Bisa jadi best man aja, lihat itu, dengarkan mereka ngobrol. Ini adalah ajaran sehat. Tidak mengajarkan kompetisi. Tidak teritorial. Saya senang melihat yang muda-muda hari ini bangkit. Pakai ini generasi kalian. Saya semangat. Kita dorong, kita dukung. Amin, amin. Sukacita kita penuh. Ajaran ini, gereja ini bukan untuk mempertahankan posisi, bukan untuk mempertahankan titel di sini. Berapa orang datang kepada saya, bro, kenapa kamu nggak mimpin Jakarta? Kenapa kamu nggak mimpin Indonesia? Ya, memang, karena tugas kita adalah untuk bisa memperlengkapi orang-orang. Tahun depan saya akan pensiun. Looking forward. Karena pensiun bukan berarti habis itu datang duduk di belakang menjadi bagian orang-orang tertentu. Orang-orang sulit, membuat jemaat pelayan pun sulit menghadapi saya. Enggak. Saya nggak mau ada titel. Nggak usah jadi pemimpin. Saya mau jadi murid Tuhan. Yang terus bisa mengasihi.
dan belajar satu sama lain. Dan mau mensupport, mendukung orang, jemaat ini untuk terus kita bisa menginjili Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Saya loncat ini aja, nggak ada waktu. Yang ketiga adalah meneruskan. Salah satu bukti bahwa kita betul-betul mengerti bahwa ini adalah Injil berharga yang dipercaya kepada Tuhan. Kita harus tahu tujuan yang mengasihi. Kedua, pasti mencerahkan. Dan karakteristik ketiga, ini pasti bisa diteruskan. Ini berbeda. Ada banyak orang yang datang kepada saya, wah ini hebat ya, pengajar, pengkhotbah hebat. Apanya? Saya bilang hebatnya apa? Waduh, kalau dia begitu berdiri, karismanya ya penuh. Hadirat Tuhan penuh. Amin. Itu kan kalau dari Tuhan, amin. Karunia dari Tuhan, amin. Talenta kan dari Tuhan. Karunia dari Tuhan, amin. Pertanyaannya adalah, dia teruskan kepada siapa? Ada yang dia teruskan? Begitu dia dipanggil Tuhan, drop langsung. Dia nggak khotbah aja langsung drop kehadiran. Ngerti nggak maksudnya di sini? Saya bicara ini karena karakteristik dari sesuatu yang dipercayakan berarti ini berharga dan ini akan diteruskan. Kita teruskan kepada orang lain, teruskan kepada anak-anak kita, teruskan kepada generasi berikutnya. Saya mau katakan bahwa ini adalah jemaat Tuhan dan jemaat yang harus bisa teruskan. Bukan cuma satu generasi ini, tapi harus bisa diteruskan. Ini bagi yang muda-muda yang dengar ini estafet. Kita teruskan, jaga ini. Jangan habis itu kalian doktrin ajaran Tuhan itu kalian plesetin seenaknya. Karena Anda hidup dalam zaman sekarang yang moral sangat relatif. Pengajaran-pengajaran begitu banyak hari ini kemana-mana. Orang hari ini bisa dengan gampang akses YouTube, akses sosial media, dan mendengarkan itu dan bilang ini dari Tuhan. Anda menghadapi masa-masa yang gak gampang, karena itu pastikan Anda terus mengajarkan ajaran sehat. Mau style gereja ini mau berubah, silakan. Saya suka setiap Natal makin kreatif, makin luar biasa, teruskan. Yang penting pesan Natalnya jangan jadi aneh. Tuh adik-adik yang muda di sini, pastikan bahwa kita mengajarkan ajaran yang sehat itu. Dan pastikan Anda sendiri meneruskan itu. 1 Timotius 1 ayat 11 katakan seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Maka Timotius, ini dari saya. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 20 dia bilang, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Sekarang Paulus kasih itu, teruskan itu kepada Timotius. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sekarang Timotius, kamu juga percayakanlah kepada orang yang bisa dipercaya. Dan pastikan orang yang bisa dipercaya ini juga teruskan itu kepada orang yang bisa dipercaya. Itu adalah caranya bagaimana kepercayaan itu bisa diteruskan. 3M, mengasihi, mencerahkan, bukan membingungkan, dan juga bisa meneruskan itu. Yang kedua, enable, dimampukan. Paulus katakan di ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang menguatkan, yang memampukan itu siapa? Paulus bilang, gila, yang memampukan itu adalah Tuhan. Bahkan dia bilang di ayat 13, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus adalah seorang pintar. Dia sekarang bisa rendah hati. Dia bilang, apa yang sekarang saya bisa dipercayakan? Apa yang sekarang saya berikan kepada Anda untuk bisa diteruskan kepada yang lain. Bukan berasal dari saya. Saya sendiri dimampukan, enable by God's grace and mercy. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan Paulus adalah seorang berpengetahuan, tapi di sini dia bilang, aku ini tanpa pengetahuan, ignorance maksudnya. Dia ini sendiri bukan karena dia benci Tuhan, dia sangat cinta Tuhan, cuma dia nggak tahu Tuhan yang benar itu Yesus. Dan dia bilang, di luar dari iman, karena dulu aku nggak mengerti imanku bukan kepada Tuhan yang benar, tapi kepada tradisi dan ajaran tradisi itu sendiri. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku.
Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bisa lihat nggak? Berkali-kali Paulus katakan, aku adalah yang paling berdosa. Dari semuanya, aku yang paling parah. Harusnya kita makin berdewasa dalam iman. Dan kalau betul tujuan kita adalah kasih, semakin lama kita dalam Tuhan, justru kita semakin bisa katakan, aku adalah yang paling berdosa. Ini bukan orang yang rendah diri. Ini adalah orang yang makin mengerti kasih karunia Tuhan, makin mengerti betapa kudusnya Tuhan, betapa indahnya Yesus, betapa luar biasa Yesus. Semakin saya mengerti Yesus, semakin saya bisa lihat, gila. Kok bisa ya Tuhan mengasihi saya sampai begitu? Kita hari ini makin lama jadi Kristen, makin susah dibimbing? Atau justru kita punya sikap hati seperti ini? Kamu merasa kamu mampu? Atau kamu makin merasa, aku ini begini hari ini karena aku dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan saya sendiri. Saulus dulu namanya, dia berubah menjadi Paulus. Seorang, bahkan di ayat dikatakan seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang pembunuh. Diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pengkhotbah, seorang pendeta, seorang penginjil. Dan dia bilang ini semua terjadi, Paulus bilang, ini karena aku dimampukan, aku dikuatkan. It is by God's grace. Ayat 16. Dia katakan, dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya mau kita tahu bahwa kalau Anda dimampukan oleh Tuhan dan Anda bilang, ini benar-benar Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan mengasihani saya, karena of His mercy, karena Tuhan percaya kepada saya. Orang yang betul-betul percaya ini, harusnya dia berani untuk jadi contoh bagi yang lain. Saya mau bicara ini karena saya mau bicara kepada saudara-saudara kita yang sudah lebih lama di dalam Tuhan. Orang-orang tua yang sekarang sudah jadi orang tua ya, yang sudah lebih tua di sini. Saya mau tanya, apakah Anda menjadi contohan hari ini? Sehingga ketika orang-orang muda, saudara-saudara kita, adik-adik kita melihat kita, bisa nggak dikatakan bahwa ini contohan. Seberapa orang ini dulu parah. Seberapa orang ini tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi orang lain, tapi hari ini mengasihi Tuhan. Dan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya mau kita di sini yang betul-betul, oke, saya tanya, siapa di sini yang merasakan kasih karunia Tuhan? Angkat tangan kamu. Siapa yang merasa dimampukan? Amen. Saya senang, berarti ada ribuan contohan di sini. Jadi contoh dalam ibadah ini. Waktu kita muji Tuhan, jangan muji Tuhan kita. Ini nggak jadi contohan. Jadi contohan orang yang sudah datang. Awal mempersiapkan semuanya. Jangan cuma datang, terserah saya mau kapan aja. Tadi ibadah mulai setengah kosong. Apa dengan kata lain yang duduk di atas berarti tidak menjadi contoh? Anda jawab sendiri. Saya datang ibadah ini, saya kaget. Kok cuman bawah aja penuh? Setahu saya datang biasanya sudah penuh di sana. Ini kenapa? Ada masalah apa di sini? Jadi contohan. Bisa, saudara-saudari? Bisa? Mata saya tertuju pada Anda. Bisa? Mungkin kebetulan hari ini Anda ban kempes. Jadi mungkin aja. Oke, kalau itu saya minta maaf. Tapi bisa jadi contohan? Kok nggak ada jawaban? Tadi waktu bilang rasa kasih karunia angkat tangan. Sekarang jadi contohan. Siapa yang mau jadi contohan? Yang di belakang mau jadi contohan, angkat tangan.
Angkat tangan, tinggi-tinggi. Amin. Tobat mulai hari ini, oke? Yang terakhir, enforce. Dilaksanakan. Ya harus dilaksanakan. Apa yang harus dilaksanakan? Timotius dibilang ini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sekarang Timotius sudah ngerti, tugas ini tujuannya adalah kasih. Dia udah tahu, tujuannya bukan garang, kemudian kasar, kemudian tunjukkan dia itu pemimpin hebat. Nggak perlu. Lu muda aja orang akan dengarkan kamu. Tujuannya adalah kasih. Tapi dia bilang, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dulu murni, sekarang dia tolak. Dia lebih suka dengar ajaran gak sehat ini. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi untuk bisa supaya iman dan hati nurani kita itu murni dan hati kita itu suci, perlu perjuangan. Akan ada konflik. Saya sudah jadi murid sekian lama. Kalau namanya konflik udah makanan sehari-hari. Tapi harus diperjuangkan. It's enforced. Ini bukan hanya entrust. Ini bukan hanya sekarang enable, tapi sekarang ini juga enforce. Tuhan mau itu dilakukan, dilaksanakan. Dalam hal apa? Saya hanya bisa sentuh satu pasal saja, yaitu pasal 2. Contoh, minggu berikut kita belajar pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Apa? Bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat? Saya hanya bicara 2 hal di sini. Ini adalah kemungkinan 3 hal. Bukan kemungkinan, saya percaya sih. Ini ada 3 hal yang saya percaya waktu Timotius hidup, ini yang dia lihat. Salah satunya adalah Temple of Artemis, yang disebut one of the 7 wonders in the world. Tapi hari ini, ya cuman ini aja, cuma 1 pilar aja nih. Ini kelihatan. Kalau Anda pergi ke Efesus, yang sudah pernah ikut kita ke Paul Missionary Journey, kita lihat Temple Artemis itu dulu begini. Ini yang dilihat Timotius kira-kira. Begitu megahnya sampai orang bilang ini gimana bisa seperti itu. Inilah tempat di mana orang memuja Dewi Diana. Dewi Diana sendiri ya begini. Lihat ini Dewi Diana. Sengaja bentuknya seperti buah dada terus di mana-mana. Sangat seksual dan betul-betul membuat orang hanya datang bukan menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah fertilitas seksualitas. Hari ini, inilah yang ada, cuman ini aja. Salah satu dari pilarnya yang ada. Ini yang dilihat Timotius. Kita yang sudah Efesus, kita ada lihat Great Theater. Ada lagi satu theater yang lebih besar. Ini Great Theater, yang bisa isi 24.000 orang. Saya dulu waktu kecil, waktu kita nonton boxing, itu boxing dulu sering diadakan di Madison Square Garden, New York. Pernah tahu itu Madison Square Garden? Saya waktu lihat itu, terus waktu saya pergi ke New York pertama sekali, tempat pertama saya mau lihat adalah Manhattan, kemudian saya mau lihat Madison Square Garden. Waktu saya lihat itu saya bilang gila, bisa isi 20.000. Tapi Madison Square Garden zaman sekarang masih kalah daripada Great Theater karena kapasitasnya masih lebih besar. Dan ini adalah salah satu tempat yang saya percaya di mana kerusuhan itu terjadi. Ini adalah the marketplace, shopping centernya. Hari ini adalah reruntuhan. Kalau Anda pergi Efesus, salah satu tempat yang secara arkeolognya sangat bagus, kita bisa lihat ini adalah di kota Efesus. Dan saya mau katakan kenapa di Efesus bisa lebih bagus, bisa lihat lebih banyak di tempat tandingan kota lain atau tempat lain. Karena kota ini makin lama makin bergeser. Karena dia bergeser, orang membangun di tempat lain. Jadi kota Efesus yang lama jadi terselamatkan. Hari ini kalau kita datang kota itu, kebanyakannya kota itu dibangun di atasnya, kota yang lama dibangun, sampai sudah
berapa abad dibangun sehingga yang kota lamanya udah nggak bisa kelihatan. Di Korek pun udah kelihatan. Karena untuk mereka bangun, either mereka bangun ke atas atau mereka hancurkan. Dan Efesus adalah salah satu kota yang sangat bagus sekali, peninggalannya masih bisa kelihatan. Karena kotanya kemudian bergeser ke tempat lain, jadi terselamatkan. Nah, ini adalah kemungkinan dilihat oleh Timotius. Now, saya mau bicara ini kenapa? Karena laki-lakinya dan perempuannya dipengaruhi oleh kultur budaya saat itu. Makanya Paulus menuliskan di pasal 2 tentang laki dan juga untuk perempuan. Bagaimana seharusnya kita beribadah dalam jemaat. Oke, siap dengarkan ini. Dan ini harus dilaksanakan ya. Dan semoga dalam waktu saya jelaskan ini juga bisa menjelaskan mengapa kita mempraktekkan apa yang kita praktekkan hari ini dalam jemaat. Dia bilang, pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Di sini aja udah kelihatan ada 4 jenis doa. Di seluruh Alkitab itu ada 7 jenis doa. Yaitu doa itu sendiri, permohonan, atau disebut intercessory, doa syafaat, yaitu petisi-petisi yang kita berikan, dan juga ucapan syukur. Thanksgiving. Untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kenapa Paulus langsung bicara tentang doa? Karena supaya kita tahu, gereja ini pelayanan firman dan pelayanan doa. Ini 2 yang paling penting. Kita boleh bikin yang lain-lain, acara ini, bikin ini, silakan. Tapi jangan sibuk semua bikin acara-acaranya, tapi firman dan doanya hilang. Nah, saya lihat dalam jemaat ini ada yang kuat dalam firman, tapi doanya. Ada yang doa, tapi firmannya. Pelayanan firman. Dia sudah habiskan 1 pasal tentang pelayanan firman. Dan dia bilang, pertama, the first priority, pray. Bagaimana kehidupan doa dari jemaat kita? Semangat, 2 minggu yang lalu di Singapura kita belajar tentang intercessory pray. Saya lihat jemaat berdoa, kemarin saya dikirimin orang-orang berdoa, saudara-saudari berdoa. Kita berdoa sebagai sama-sama sebagai gereja. Karena saya percaya, saya dengan Fania waktu kita ke sana, kita mau pastikan pelayanan firman-Nya bertumbuh. Tapi nggak bisa pelayanan firman bertumbuh kalau pelayanan doanya tidak. Harus. Nah, saya mau titipkan, supaya betul-betul ini jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang pendoa juga. Kemudian dia mulai bicara tentang laki-laki. Laki-laki cuma 1 ayat, tapi pedas banget. Pedas. Untuk wanita nanti lebih panjang. Tapi bobotnya ini berat. Dia bilang, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana, di Menara Kuningan, baik ketika di rumah, baik ketika kita lagi kumpul, di PDG, di PDA, di mana-mana, di kantor, laki-laki berdoa. Siapa laki-laki di sini? Angkat tangan, siapa laki-laki? Supaya jelas saja, jangan. Oke. Kalau Anda berada di dalam jemaat Tuhan enforce ini, Tuhan mau ini dilaksanakan, ini bukan pilihan, ini bukan kalau bisa, tidak. Laki-laki pimpin doa. Laki-laki berdoa. Saya sedih ketika saya datang dalam jemaat, saya lihat di sana doa, perempuan yang doa, lakinya. Laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Gak pernah ada di Alkitab bilang posisi doa itu adalah tunduk begini. Gak pernah ada. Silakan cari di Alkitab. Tapi saya mau bilang silakan, itu kan postur aja. Postur kan harus datang dari dalam, menandakan bahwa kita hormat. Hari ini bahkan ada doa sambil HP di sini. Anda tahu kenapa salah satu postur doa selain daripada
tiarap adalah begini. Tahu? Ini posisi doa yang sangat normal, ini yang terjadi. Karena waktu udah begini, nggak bisa kita buat apa-apa lagi. Ini artinya surrender. Sampai hari ini aja polisi nangkap orang begini. Nggak ada orang ditangkap begini, dia masih bisa pukul lagi. Begini orangnya. Surrender. Surrender. Ini menandatangani yang suci. Anda mau doa, Anda dijawab. Saya bilang terus terang, Anda mau jemaat bertumbuh, laki-laki dalam jemaat ini berdoa. Amin. Wah, ini amin bagus. Amin. Makin keras. Amin. Ini paling rohani lakinya di sini. Berdoa, tangan suci. Jadi hati kita harus bersih. Anda main-main dengan dosa, Anda berdoa, Anda pikir Tuhan akan jawab? Banyak orang yang bilang, ini Tuhan jawab. Enggak, itu iblis. Jangan permainkan Tuhan, hati kita harus bersih. Pastikan hidup kita benar. Kemudian dia bilang, tanpa marah. Jadi bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sama. Pastikan Anda sendiri punya hubungan yang baik. Saya kalau lagi berantem sama Fania ya, saya doa ya. Tuhan bicara setiap kali. Lu ngapain doa sama gue? Ya Tuhan, tapi gue mau doa bereskan hati saya. Oke, gue akan bantu lu. Tapi doa lu itu aja yang gue akan dengar. Untuk hati lu kan, beresin. Oke, doa Harlem, doa. Ya tapi Tuhan, saya mau bicara Fania yang kok bisa diubahkan. Oh, bukan tentang kamu ini, kamu ya. Doa-doa habis itu datang ke Fania minta maaf. Aduh. Bereskan. Selesai bereskan dengan Fania, saya balik, saya berdoa. Itu kayak channelnya itu mantep langsung. Karena saya tahu, saya ingat ayat ini. Tangan yang suci. Tanpa marah. Dan tanpa perselisihan. Bisa laki semua di sini? Yang masih ada perselisihan, bereskan. Kalau enggak, doa kamu enggak dijawab Tuhan. Oke? Bisa? Nah, yang terakhir perempuan. Dan ini penutup khotbah kita hari ini. Asik nggak tentang perempuan? Asik. Demikianlah juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Rupanya ada yang tidak pantas. Yang pantas itu sopan dan sederhana. Yang terjadi saat itu di Efesus, wanitanya karena mereka melihat laki-laki banyak yang mata keranjang. Karena dipengaruhi oleh Dewi Diana. Yang melihat buah dada Dewi Diana. Jadi datang perempuan ini kurang perhatian. Dan untuk bisa dapat perhatian atau atensi, mereka mulai pakai rambut yang dikepang-kepang. Pakai emas dan mutiara supaya bling-bling. Pakaian yang mahal-mahal. Dan supaya belahannya mantap kurang benang. Supaya apa? Supaya orang bisa mendapat, supaya dia bisa mendapat attention. Tapi bukan affection dari orang. Kamu tahu, saya menemukan banyak perempuan Kristen loh. Yang mendapatkan atensi dari laki-laki di dunia. Tapi kemudian sudah nikah, tidak mendapatkan afeksi. Affection, kasih sayang itu. Ya, kita waktu terjadi ya kita bantu, tapi ya lu cari atensi dia, ya dapat atensi lah. Are you looking for affection? The true love? Or are you looking for the attention? Karena dia berbicara. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Harusnya dandannya yang pantas. Silakan, gak ada salahnya lu mau dandan, silakan. Tapi lebih baik Anda berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan ibadah. Saya bangga dengan saudari di sini. Yang saya lihat dulu, saya kenal, datang, waduh. Membuat saudara sini bergumul. Mau fokus Tuhan, jadi sibuknya fokus pakaiannya. Ini tolong saudari, tolong bantu ya. Jaga saudara-saudaramu di sini.
Supaya mereka tidak memberikan atensi, tapi lupa artinya kasih yang sebenarnya. Bantu ini, kita perlu dibantu saudara-saudara. Dan tolong saudari-saudari, kalau Anda lihat ada saudari lain, tolong jangan menghakimi, datang ajarkan supaya dia mengerti apa yang namanya pantas gitu. Kosmetik itu sendiri, kalau Anda baca, itu berasal dari kata Yunani kosmetik yang artinya adalah pantas. Wajar. Supaya kita bisa kelihatan bagus. Nggak ada salahnya untuk kita lebih bagus. Daripada datang nggak mandi, rambut nggak disisir, datang sembarangannya, jangan. Kita harus kelihatan menarik di sini. Tapi lebih baik dandan dengan perbuatan baik. Seharusnya perempuan berdiam diri. Ini banyak orang salah, nanti saya jelaskan. Dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti diam. Dari mana kita tahu? Contoh tadi saya bilang Apolos ditegur oleh Priscilla dan Aquila. Perempuan tegur, tapi dia tidak tegur Apolos di depan semuanya. Dia tegur saudara, seorang laki secara pribadi. Silakan. Saya suka, saya lihat di sini ministry, bukan hanya laki, wanita juga, istri juga, saudari juga. Datang. Berdiam diri bukan cuma diam, berdiam diri maksudnya di sini adalah ketika di dalam perkumpulan secara bersama-sama. Tolong kita pastikan kita ngerti otoritas ini Tuhan kasih kepada siapa. Dibilang di sini, dia bilang alasannya. Dia kasih 2 alasan. Karena Adam yang pertama dijadikan, Paulus kasih alasannya, kemudian barulah Hawa. Jelas. Ini bukan tentang siapa lebih baik, siapa yang sekarang dia lebih mampu. Bukan. Ini bicara tentang otoritas diberikan kepada siapa. Tolong jangan salah ngerti ya. Kalau seseorang di militer, kamu punya ranking otoritas lebih tinggi. Bukan berarti kamu lebih hebat, lebih bagus daripada yang di bawahan kamu. Tapi secara otoritas, kamu harus bisa dengarkan dia. Kekacauan mulai terjadi di Amerika karena kehilangan respect dan orang tidak peduli otoritas. Hari ini kalau ada presiden baru diangkat siapapun di sini, kita harus doakan untuk mereka dan kita harus tunduk kepada otoritas mereka. Walaupun kamu mungkin hati lebih baik dari mereka. Jelas semua di sini? Nah ini dia bicara. Pertama karena itu. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kenapa terjadi? Dia mau mensalahkan dosanya Hawa. Dia mau katakan, lu Adam yang dikasih otoritas, tapi kamu mendengarkan si Hawa. Harusnya kamu menegur dan kamu memutuskan. Tidak, karena saya tahu apa yang Tuhan mau. Berdiam diri di sini bukan artinya wanita tidak bisa mengajar. Tapi di dalam konteks gereja secara umum di sini kita tidak membiarkan seorang saudari datang dan punya otoritas atau saudara di sini. Nah, saya hargai saudari-saudari mengerti di sini. Tapi hari ini karena kekurangan laki yang betul-betul berdoa dan kurang untuk bisa memimpin, memakai otoritas Tuhan berikan, jadilah perempuan yang berkhotbah kepada semuanya dan lakinya. Kita adalah gereja yang percaya wanita mengajar. Ngajarlah wanita. Kita percaya sharing. Seorang saudari silakan share. Sharing sangat membantu untuk saudara. Berapa banyak saudari ke depan di sharing komuni kita dengar. Silakan share itu. Karena kita yang saudara akan belajar banyak. Tapi seorang sister nggak bisa lakukan apa yang saya lakukan. Saya perintahkan. Saya pastikan kamu jangan lakukan itu. Kamu lakukan itu di rumah, habis rumah tangga Anda. Belajar untuk bisa submisif. Submisif itu berbeda dengan subjugate. Subjugated. Subjugated, mengge aja. Tunduk. Kamu adalah helper, penolong yang Tuhan berikan. Fania selalu senantiasa bicara kepada saya. Senantiasa. Tapi saya nggak lihat Fania datang ke sini dan ada perintahkan saya untuk bicara. Dan selayaknya kita adalah seperti itu. Kita sudah dipercayakan. Kita sudah dimampukan. Mari saatnya bulan ini kita bersama-sama. Mari dilaksanakan. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk firman Kau. Bantu kami semua di sini tahu apapun yang kami belajar bulan ini bersama-sama. Tujuannya adalah kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman Kau yang indah ini. Bantu kami semua di sini, terutama laki-laki, memimpin dengan berdoa. Ubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.